Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today kita akan belajar tentang satu materi khusus. Mari kita perhatikan percakapan di antara tiga anak-anak ini. The first child said, "What do you usually do on Sunday?" Then the second one said, "I visit my relatives with my family." I visit my relatives with my family. Saya mengunjungi kerabat saya dengan keluarga. Bersama dengan keluarga. And then the girl said, "I go to a bookstore." Saya pergi ke toko buku. Jadi mereka membicarakan sebuah aktivitas yang terjadi secara berulang on Sunday, setiap hari Ahad, masuk dalam materi present tense. Mari kita mulai bahas. When we use simple present, kapan kita pakai simple present ini? Kita pakai simple present dalam tiga situasi. The first one, to talk about things in general. Membicarakan sesuatu secara umum. Ya, sesuatu secara umum saja. Yang menjadi sebuah kondisi yang diterima oleh banyak orang. Example, nurses look after patients in hospitals. Perawat-perawat itu merawat pasiennya di rumah sakit, ya. Itu adalah suatu situasi yang terjadi secara umum. And then the second one, we use simple present to say something happens all the time or repeatedly. Sesuatu yang terjadi secara terus-menerus atau berulang. Berulangnya entah seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 10 bulan sekali, 10 tahun sekalipun. Ketika dia terjadi secara berulang maka pakai simple present. Example, I usually go away at weekend. Setiap weekend saya pergi. Ya, begitu. Next, the last one. When we use simple present to say something true in general. Sesuatu yang kebenarannya diterima secara umum, yang biasanya berkaitan dengan fenomena alam, kejadian-kejadian yang secara ilmiah diterima. Example, the earth goes round the sun. Bumi mengelilingi matahari. Ya, jadi untuk tiga contoh ini kita menggunakan simple present. Kita akan bicara tentang pattern, the pattern of verbal sentence atau pola kalimat verbal. Karena ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat non-verbal atau nominal. Untuk kalimat verbal bergantung kepada subjek. I, you, we, they itu memiliki kata kerja yang berbeda dengan he, she, atau it. I go to school, you stay at home, we stay at home. Kalau he dan she atau it, maka goes to school, stays at home. Berikutnya adalah pattern dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat negatif dan interrogatif itu akan memiliki kata bantu untuk subjek. I, you, we, they itu memiliki kata bantu do. I work at Telkom. I do not work at post office. I do not work at post office. Ya, do not. Kemudian interrogatifnya, do I work at a restaurant misalnya. Jawabannya I don't atau I do not. Jadi kata bantu untuk I, you, we, they pakai do. We get up at 4 o'clock every morning. We don't atau we do not get up at 6 o'clock every morning. Interrogatifnya menjadi do we get up at 5 o'clock every morning. Ya. Next, jika subjeknya adalah he atau she. In December, Ahmad usually plays tennis once a week. Plays, perhatikan kata plays, kata kerja play diberi dengan s, plays. Negatifnya keluar kata bantu does, tambahin not.
Ahmad usually does not play. Play-nya kembali ke bentuk awal tanpa S. Interrogatifnya does Ahmad usually play twice a week? Ya. No, he does not. Next, kalau she. Bagaimana jika she? Sama polanya dengan he. Anissa drinks tea very often. Drinks. Maka dalam negatifnya kata bantu does keluar. Anissa does not drink coffee very often. Anissa does not drink. Ya, kalau semula drinks jadi drink. Does Anissa drink tea very often? Itu untuk positif, negatif, interrogatif kalimat verbal. Sekarang kita melompat dulu ke question words. Question words ini kalimat yang menggunakan kata tanya WH. Questions. What does he read on Sundays? Perhatikan does karena subjeknya he, kata bantunya does. He reads novel. Ya. Next. Bagaimana jika pakai how? Sama dengan yang tadi. How often do you go to the dentist? Ini typo ya. Go to the dentist. Answernya I go to the dentist every 3 months. Setiap 3 bulan sekali I go to the dentist. Next. Why do you like reading? Why do you like reading? Ini model simple present. It is fun. Menyenangkan membaca itu. Who have Andrea Hirata's books? Siapa yang punya? I have 2 books and Aris has 3. Where do they usually buy the books? They buy the books at Togamas, for example. Berikutnya adalah the pattern of nominal sentence atau kalimat nominal. Kalimat nominal ini mengandung to be. Sama polanya dengan pada kalimat verbal, kita akan belajar mengenai positif, negatif, dan interrogatif. Mari kita mulai pada positif. Kita tunggu dulu ditulis. Untuk kalimat negatif dan interrogatifnya itu to be-nya tinggal ditambahin not, sementara pada interrogatif to be-nya disimpan di bagian depan subjek. I blah 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 at school. She blah 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 absolutely angry. He blah 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 definitely true. Maka to be-nya adalah I menggunakan am. She menggunakan is. He is, it is. You are in a big trouble. They are honest. We are hungry. Gitu. Bagaimana dengan negatif? Negatif tinggal ditambahin not di belakang to be. I am not at home. She's not happy. He's not wrong. It is not good. You are not lucky. They are not tricky and so on. Ya, jadi kita tinggal tambahin dengan not saja di belakang to be. Interrogative, to be-nya disimpan di depan subjek. Jadi kalau kalimat positifnya I am at school, maka interrogatifnya menjadi am I at the office? Is she disappointed? Is he right? Is it good? Are you lucky? Are they tricky? Or are we thirsty? Begitu ya. Jadi ini relatif mudah. Begitu. Jadi insya Allah teman-teman akan sangat mudah memahami bagian ini.
Teman-teman semua, kita sudah belajar mengenai present tense, yang salah satunya membicarakan keadaan kini atau present times. Hari ini adalah hadiah, the magic of presence, yang memiliki makna sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri melontarkan nasihat yang berguna. Menurutnya, setiap kali mentari terbit, hari menyampaikan seruannya. Dan seruan ini ditujukan kepada seluruh umat manusia. Hai manusia, aku hari baru, aku menyaksikan amalmu. Manfaatkan aku dan berbekal dariku. Nasihat itu mengajak untuk mensyukuri nikmat waktu kini dengan memperbanyak amal dan memburu bekal. Mari berdoa agar kita dilimpahi kekuatan mengisi hari dengan pertaubatan dan perbaikan.